Kisah azan terakhir sahabat Bilal. Semua pasti tahu bahwa pada masa Nabi, setiap masuk waktu sholat, maka yang mengumandangkan azan adalah Bilal bin Rabah. Bilal ditunjuk karena memiliki suara yang indah. Pria berkulit hitam asal Afrika itu mempunyai suara emas yang khas. Posisinya semasa Nabi tidak tergantikan oleh siapapun, kecuali saat perang saja atau saat keluar kota bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau tak pernah berpisah dengan Nabi, kemanapun Nabi pergi, sehingga Nabi menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala pada awal 11 Hijriah. Semenjak itulah Bilal menyatakan diri tidak akan mengumandangkan azan lagi. Bahkan ketika Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an memintanya untuk jadi muazin kembali, dengan hati pilu nan sendu Bilal berkata, "Biarkan aku jadi muazin Nabi saja. Nabi telah tiada, maka aku bukan muazin siapa-siapa lagi." Abu Bakar terus mendesaknya, dan Bilal pun bertanya, "Dahulu ketika engkau membebaskanku dari siksaan Umayyah bin Khalaf, apakah engkau membebaskanku karena dirimu, apa karena Allah?" Abu Bakar radhiyallahu an hanya terdiam. Kemudian Bilal melanjutkan, "Jika engkau membebaskanku karena dirimu, maka aku bersedia jadi muazzinmu. Tetapi jika engkau dulu membebaskanku karena Allah, maka biarkan aku dengan keputusanku." Dan Abu Bakar radhiyallahu an pun tak bisa lagi mendesak Bilal untuk kembali mengumandangkan azan. Kesedihan yang disebabkan ditinggal wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus mengendap di hati Bilal radhiyallahu an. Dan kesedihan itu yang mendorongnya meninggalkan Madinah. Dia ikut pasukan Fathu Islami menuju Syam dan kemudian tinggal di Homs, Syria. Lama Bilal radhiyallahu an tak mengunjungi Madinah. Sampai pada suatu malam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadir dalam mimpi Bilal dan menegurnya, "Ya Bilal, wa ma hazal jafa?" Kata Nabi, "Hai Bilal, kenapa engkau tak mengunjungiku? Kenapa sampai begini?" Kemudian Bilal pun terbangun dan terkejut. Segera dia mempersiapkan perjalanan ke Madinah untuk ziarah pada Nabi. Sekian tahun sudah dia meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiba di Madinah, Bilal terseduh sedan melepas masa rindunya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada sang kekasih. Saat itu, dua pemuda yang telah beranjak dewasa mendekatinya. Keduanya adalah cucunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hasan dan Husain. Sembari mata tersembab oleh tangis, Bilal yang kian beranjak tua memeluk kedua cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Salah satu dari keduanya berkata kepada Bilal radhiyallahu an, "Wahai paman, maukah engkau sekali saja mengumandangkan azan buat kami? Kami ingin mengenang kakek kami." Ketika itu Umar bin Khattab yang telah jadi khalifah juga sedang melihat pemandangan mengharukan itu, dan beliau juga memohon Bilal untuk mengumandangkan azan meski sekali saja.
Bilal pun memenuhi permintaan itu. Saat waktu sholat tiba, dia naik pada tempat dahulu biasa dia azan pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Mulailah dia mengumandangkan azan. Saat lafal Allahu Akbar dikumandangkan olehnya, mendadak seluruh Madinah senyap. Segala aktivitas terhenti. Semua terkejut. Suara yang telah bertahun-tahun hilang, suara yang mengingatkan pada sosok nan agung, suara yang begitu dirindukan itulah kembali terdengar. Ketika Bilal meneriakkan kata "Asyhadu an la ilaha illallah", seluruh isi kota Madinah berlarian ke arah suara itu. Sembari berteriak, bahkan para gadis dalam pingitan pun mereka ikut keluar, seolah-olah merasakan kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, ketika Bilal mengumandangkan "Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah", Madinah pecah oleh tangis dan ratapan yang sangat memilukan. Semua menangis teringat masa-masa indah bersama Nabi. Umar bin Khattab yang paling keras tangisannya. Bahkan Bilal sendiri pun tak sanggup meneruskan azannya. Lidahnya keluh, lidahnya tercekat, air matanya mengalir begitu deras. Hari itu Madinah mengenang masa saat masih ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak ada pribadi yang agung yang begitu dicintai seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan azan itu, azan yang tak bisa dirampungkan, tak dapat Bilal menyelesaikan azannya karena begitu sedih teringat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Azan itu merupakan azan yang pertama dan azan yang terakhir Bilal radhiyallahu an semenjak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Dia tak pernah bersedia lagi mengumandangkan azan, sebab kesedihan yang teramat sangat mencabik-cabik hatinya mengenang seseorang yang karenanya dirinya diangkat derajatnya begitu tinggi. Semoga kita dapat merasakan nikmatnya rindu dan cinta seperti yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sahabat Bilal radhiyallahu an dan kepada semua sahabat yang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin.